Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama Pak BW. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung bagian yang ketiga, yaitu tentang menentukan luas permukaan kerucut, menentukan volume kerucut, dan menentukan ukuran bagian-bagian kerucut jika diketahui luas dan volume kerucutnya. Mari kita belajar untuk kali ini dengan membahas permasalahan-permasalahan atau contoh-contoh soal tentang luas permukaan dan volume kerucut. Permasalahan yang pertama, perhatikan gambar. Diketahui di sini kerucut dengan diameternya 16 dan tinggi kerucut 15 cm. Tentukan luas permukaan kerucut di samping ini. Maka untuk menyelesaikannya kita amati apa yang ada pada gambar yang sudah diketahui. Di sini bahwa kerucut ini memiliki diameter 16 cm, berarti jari-jarinya R8 cm dan tingginya 15 cm. Ditanya luas permukaannya. Kita ingat bahwa luas permukaan kerucut itu kemarin dirumuskan dengan L sama dengan pi R kali R ditambah S, di mana S adalah garis pelukis. Nah, maka di sini garis pelukisnya belum ada, maka kita cari dengan teorema Pythagoras. Kita cari dulu dengan teorema Pythagoras. Kemarin kan ada hubungan antara garis pelukis, tinggi dan jari-jari, membentuk teorema Pythagoras. Maka kita cari dari sini dulu. T-nya kita substitusikan 15 cm dan R-nya 8. Kita teruskan, maka diperoleh S kuadrat sama dengan 289. Nah, maka S-nya akar 289 17. Nah, ini sebagai S-nya. Baru kita substitusikan ke rumus luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut kemarin kan seperti ini, berarti pi R kali R ditambah S. Sehingga kita sebutkan pi-nya tidak diketahui. Seandainya nanti diketahui pi-nya berapa, ya tinggal disubstitusikan di sini, digantikan pada pi ini. R-nya 8, sudah diketahui 8, S-nya 17, sehingga diperoleh pi kali 8 kali 25, maka diperoleh 200 pi. Nah, maka luas permukaannya 200 pi cm persegi. Nah, ini bagi kalau pi-nya diketahui. Kalau pi-nya diketahui, ngitungnya ya seperti ini, tinggal pi-nya digantikan ke sini. Nah, sehingga diperoleh 3,14 kali 8 kali 25. Nah, diperoleh 628 cm persegi. Ini untuk permasalahan yang pertama, menemukan luas permukaan kalau yang diketahuinya seperti ini. Yang kedua, permasalahan yang kedua adalah jika yang diketahui itu luasnya, luas permukaan kerucut dan panjang garis pelukis, dan panjang garis pelukis yang diketahui. Ditanya jari-jari alas kerucut R-nya. Nah, maka ini kita kelompokkan, kita amati seperti ini. Luasnya 90 pi. Panjang garis pelukisnya 13 meter. Jari-jari alasnya berapa? Nah, yang diketahui luas, maka kita mulai dari luas. Kita mulai dari luas sehingga diperoleh 90 pi sama dengan pi kali R tambah 13. Nah, sehingga ini kita bagi dengan pi, 90 pi dibagi pi, maka hasilnya 90. Kemudian yang ini kita kalikan biasa, sifat distributif, berarti R kuadrat ditambah 13R. Kita jadikan satu, maka membentuklah, nah, membentuklah apa ini? Persamaan kuadrat.
persamaan kuadrat. Kita ubah nolnya sebelah kanan saja biar mudah memahaminya, menjadi persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari nilai R-nya berarti kita menggunakan teori menyelesaikan persamaan kuadrat. Mau pakai faktor, kuadrat sempurna, atau rumus ABC, silahkan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Di sini saya selesaikan dengan faktor. Nah, sini saya selesaikan dengan faktor. R kuadrat ditambah 13 R dikurangi 90 sama dengan 0. Berarti kalau dikalikan hasilnya negatif 90, kalau dijumlah hasilnya 13 positif. Nah, maka akan diperoleh negatif 5 dan positif 18. Sesuai dengan penyelesaian persamaan kuadrat, maka ini artinya R dikurangi 5 sama dengan 0, atau R ditambah 18 sama dengan 0. Ini kita selesaikan satu-satu sehingga diperoleh R-nya 5 atau R-nya negatif 18. Karena ini berhubungan dengan kerucut, maka R itu jari-jari, tidak sebatas hanya variabel saja, tetapi R adalah jari-jari, maka jari-jari tidak ada yang negatif, maka ini tidak memenuhi atau tidak kita pakai. Yang kita pakai hanya yang R sama dengan 5. Maka kesimpulannya, panjang jari-jari alas kerucut ini adalah 5 meter. Demikian untuk penyelesaian yang menggunakan persamaan kuadrat. Permasalahan yang kedua. Nah, untuk permasalahan yang ketiga, misalkan seperti ini. Sama diketahui luas permukaan. Yang ditanya di sini tinggi kerucut. Nah, maka kita amati dari gambar yang ada ini untuk menyelesaikan. Apa yang ada di sini? Yaitu luas 942 desimeter persegi. Kemudian jari-jari 12 desimeter persegi. Jari-jarinya 12 desimeter. Kemudian diketahui pi-nya 3,14. Tingginya berapa? Nah, maka kita mulai dari luas, karena yang diketahui sini luas. Luas sama dengan PR kali R tambah S. Substitusikan biasa 942, pi-nya 3,14 kali R-nya 12 kali 12 tambah S. Kita selesaikan, yang bisa kita kalikan ini berarti 3,14 kali 12, sehingga diperoleh 37,668. Kita gunakan untuk membagi 942 sehingga diperoleh ini. Nah, ini 12 ditambah S. Ini dibagi, hasilnya diperoleh 25. Nah, silakan kemampuan anak-anak untuk membagi ini. Bilangan desimal. Sehingga diperoleh S-nya 25 dikurangi 12, maka S-nya diperoleh 13. Selesai. Belum, karena yang ditanya adalah tinggi. Maka di sini ada jari-jari, ada garis pelukis S, ditanya tinggi, maka kita gunakan hubungan antara garis pelukis, tinggi, dan jari-jari. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Teorema Pythagoras yang ada pada kerucut. S-nya 13, tingginya belum tahu, R-nya 12. Kita hitung biasa, 169 sama dengan T kuadrat ditambah 144. Artinya 169 dikurangi 144 T kuadrat, sehingga diperoleh ini. Maka T-nya akar 25 diperoleh 5. Jadi kesimpulannya, tinggi kerucut ini adalah 5 desimeter. Nah, untuk soal ini permasalahannya adalah pada hitungan ini. 942 dibagi 37,668. Ini yang jadi permasalahan di sini. Nah, karena ini kemahiran berhitung. Lanjut untuk permasalahan yang keempat. Nah, kalau sini berarti menentukan volume kerucut. Nah, diketahuinya ini, perhatikan, diameternya 24, berarti jari-jarinya 12.
Ini kan 24, ini kan diameter, berarti jari-jarinya 12. 20 ini adalah panjang garis pelukis S20. Ditanya volume, padahal volume kerucut kalau yang kita pelajari kemarin tentang volume kerucut kan dirumuskan dengan adanya R sama T. Nah, di sini belum ada T, maka kita cari T-nya lebih dahulu atau tinggi. Tingginya kita cari dengan menggunakan hubungan antara garis pelukis, tinggi dan jari-jari, yaitu menggunakan teorema Pythagoras. Nah, S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, jadi ini 20 kuadrat kita substitusikan, T-nya belum ada, R-nya sudah ada 12, maka hasilnya jadi seperti ini. 400 sama dengan T kuadrat ditambah 144, kita kurangi biasa sehingga diperoleh 256 T kuadrat, maka T-nya adalah akar 256. Akar 256 16. Nah, diperoleh T-nya 16. Maka baru bisa kita gunakan untuk menentukan volume. Volume kerucut dirumuskan 1/3 pi R kuadrat T. Sudah ada semua komponennya, substitusikan biasa. 1/3 pi R-nya 12, 12 kali 12, T-nya 16. Sehingga diperoleh, ini sederhanakan, 3 dengan 12, maka hasilnya 4. Diperoleh pi sama dengan V sama dengan volume sama dengan pi kali 4 kali 12 kali 16, sehingga diperoleh 768 pi. Nah, sehingga diperoleh volume kerucutnya 768 pi cm kubik. Nah, dengan cara yang sama kalau menginginkan pi-nya diganti, ya tinggal ini diganti berapa, dikalikan 768. Jadi misalkan diganti 3,14, ya tinggal dikalikan 768. Untuk permasalahan yang kelima, nah, diketahui volume dan tinggi, ditanya jari-jari. Nah, karena yang diketahui itu sudah tinggi padahal volume juga ada tinggi, maka ini hitungannya lebih sederhana. Ya, yang kita amati di sini tingginya 12 cm, volumenya 196 pi cm kubik, maka jari-jarinya kita mulai dari volume, sehingga volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Kita substitusikan, volumenya 196 pi sama dengan 1/3 pi, R-nya belum tahu, T-nya 12. Sehingga ini kita sederhanakan, 3 dengan 12 maka diperoleh 4, maka 4 pi kali R kuadrat, sehingga kita bagi biasa 196 bagi 4, pi nya habis sehingga diperoleh 49. Nah, sehingga R nya akar 49, ini salah, bukan 40 tapi 49. R sama dengan akar dari 49, ini bukan 40 ya anak-anak, ini 49, sehingga sama dengan 7. Sekali lagi, ini 49 dari sini, ini salah ketik aja, ini salah ketik. Nah, jadi ini 49, maka akar 49 7. Kesimpulannya, jari-jari kerucut adalah 7 cm. Nah, demikian anak-anak untuk materi yang bagian ketiga tentang kerucut. Silahkan dipelajari yang baik sehingga kalian bisa sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.